Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfinur Afidah dengan NIM 933711419. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang identitas konflik di Singkil Aceh. Dari sepanjang sejarah agama dapat memberi bantuan positif bagi masyarakat dengan cara apa? Yaitu dengan cara memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun, di sisi lain, agama juga dapat memicu sebagai konflik antar masyarakat beragama. Hal ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat, dan hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia, terutama di masyarakat Singkil Aceh. Dengan keanekaragaman agama yang ada di Indonesia ini membuat masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dalam perbedaan ini akan menimbulkan doktrin-doktrin dari agama-agama, suku, ras, perbedaan kebudayaan, dan dari kelompok minoritas dan mayoritas. Kabupaten Aceh Singkil ini merupakan satu-satunya daerah tertinggal dan termiskin di Provinsi Aceh yang ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 sampai 2019. Sekalipun Singkil tertinggal tetapi memiliki potensi pertanian, khususnya pada perkebunan kelapa sawit yang sulit untuk dihindari. Bahwa munculnya pertikaian di Aceh Singkil ini pada tahun 1995 sampai 2015, pada akhirnya ini merupakan konflik agama. Di sana terjadi pertempuran antara pasukan putih yang dengan tegas menyatakan diri sebagai pasukan Islam, dalam pasukan merah yang dengan sadar mengklaim sebagai pembela orang-orang yang beragama Kristen. Sedangkan dijelaskan dalam bukunya Wilson, Dunchan, dan Klinken bahwa setidaknya itu ada 4 alasan, akan tetapi yang diulas di sini ada 2 alasan yang mengapa konflik tersebut dapat berkembang. Yang pertama yaitu adanya orang-orang yang tampaknya memanfaatkan konflik tersebut itu untuk kepentingan politik mereka. Bukan kebetulan bahwa konflik tersebut terjadi seiring dengan pemekaran wilayah di provinsi. Mereka pecah seiring perebutan perdebatan tentang izin pendirian rumah ibadah. Dan pada akhirnya, selama ini rasa solidaritas keagamaan dimanfaatkan dan hal permasalahan ini dapat dinamakan konflik antara umat beragama. Yang kedua, cepat atau lambatnya tindakan aparat keamanan juga terbukti mempengaruhi penanganan konflik. Perbedaan penanganan konflik antara lain terlibat saat membandingkan konflik di Malifut dengan di Galela setelah kelompok-kelompok keagamaan berhadapan satu sama lain. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Rani Oktawi Daningrum, NIM 933707719. Di sini saya akan menjelaskan problematika sentimen agama konflik di Aceh Singkil. Agama dalam pengertian sosiologi adalah gejala sosial yang umum yang dimiliki seluruh masyarakat yang ada di dunia. Agama juga bisa dilihat sebagai unsur kebudayaan. Agama juga sebagai salah satu masalah yang menimbulkan konflik yang sangat paradoks. Problematika agama muncul itu dari ulah tangan manusia itu sendiri. Agama sebagai tonggak suci yang memiliki pengaruh begitu besar dalam kehidupan masyarakat, kerap kali tercampur aduk dalam urusan politik dan demokrasi. Agama seringkali menjadi salah satu faktor sentimen dalam kehidupan berdemokrasi. Sentimen agama dapat dilihat melalui penggunaan nama agama untuk memuluskan jalannya demokrasi. Selanjutnya yaitu konflik Aceh di Singkil. Pada tahun 1979 yaitu adanya rencana pembangunan gereja Tuhan Indonesia yang bisa disebut dengan GTI
dan isu-isu kristenisasi di Aceh Singkil. Kejadian ini memicu protes dari umat Muslim Aceh Singkil sehingga menyebabkan pertikaian antar umat Muslim dan umat Kristiani. Konflik tersebut sempat diselesaikan secara musyawarah yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat pendatang perundingan oleh 8 ulama dan 8 pengurus gereja, dan diakhiri dengan ikrar kerukunan bersama pada tanggal 13 Oktober. Pada tahun 1995 terjadi pembakaran gereja di GKPPD, tetapi berkat bantuan warga gereja dapat diselamatkan. Kemudian pada tahun 1998 gereja kembali dibakar oleh orang yang tak dikenal. Selanjutnya pada tahun 2001 terjadi gejolak lagi karena umat Kristen meminta pendirian tambahan, padahal umat Islam itu telah memberikan toleransi untuk mendirikan tempat ibadah yang sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Pada tahun 2006 gereja kembali kebakaran karena warga tidak setuju kalau rumah itu dijadikan tempat ibadah. Selanjutnya Juni 2012, kondisi Aceh Singkil kembali sangat memanas karena beredarnya buku tanpa penerbit yang dianggap menghina Islam. Umat Islam yang mempersoalkan permasalahan ini tersebut malah dianggap memperkeruh toleransi dalam kehidupan umat beragama di Aceh Singkil. Selanjutnya pada 13 Oktober tahun 2015 kondisi umat beragama Aceh Singkil memanas sehingga terjadi lagi konflik dengan membakar satu unit gereja di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah. Kejadian ini dipicu ketidakpuasan umat Muslim terhadap penjadwalan pembakaran gereja oleh pemerintah yang dilaksanakan pekan depan. Dalam kejadian ini memakan banyak korban yang mengungsi ke Sumatera Utara. Kondisi di Aceh Singkil sangat mencekam, terjadi sehingga tengah malam. Bahkan salah satu wartawan itu menjadi sasaran amukan massa. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang dapat dipahami. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Darwati. Di sini saya akan menjelaskan terkait identitas penghargaan dalam konflik antar umat beragama di Aceh Singkil. Awal mula konflik ini terjadi itu karena adanya pendirian atau pembangunan rumah gereja yang tidak sesuai dengan keputusan pemerintah. Kemudian konflik lainnya yaitu ada beredarnya buku tanpa penerbit yang dianggap menghina agama Islam. Pada konflik agama di Aceh Singkil ini terdapat aksi demonstrasi oleh umat Muslim yang memaksa pemerintah untuk menertibkan pembangunan rumah gereja tersebut karena maraknya pembangunan ilegal yang terdapat di 7 kecamatan di Aceh Singkil ini. Terus bagaimana cara mengakhiri konflik ini? Yaitu dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan sehingga ketegangan situasi pun berkurang dan hubungan antar dua pihak ini mengarah ke arah yang lebih normal. Sebenarnya hubungan masyarakat ini memanas ketika konflik sedang berlangsung saja. Jadi ketika nggak berlangsung ya hubungan masyarakat itu sebenarnya baik-baik saja, normal lah. Jadi dalam konflik ini diharapkan pemerintah bisa memberikan kebijakan yang sesuai dan bisa disepakati oleh masyarakat. Dan antara masyarakat juga perlu melakukan namanya negosiasi biar masyarakatnya juga merasa adil dan tidak ada konflik lagi. Jadi
Sesuai dengan materi-materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hubungan umat Islam dan Kristen di Asia Singkil ini sebenarnya cukup baik dan harmonis. Dan hubungan mereka menjadi kurang harmonis dikarenakan ya ada konflik pendirian rumah ibadah gereja yang dimana agama Kristen itu tadi yaitu melakukan pembangunan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat muslim sedikit kecewa dengan perbuatan mereka, yang dimana umat Kristen itu sudah melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sekian presentasi dari kami, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.